secara hikmat, kita harus juga terus belajar dan terus belajar. Kalau kita baca dari ayat 10 sampai 12 tadi, ternyata pengkhotbah ini pasti dia seorang guru kebijaksanaan. Hal ini nampak dari kita baca tadi dari ayat 10 sampai 16, mengandung kata-kata bijaksana atau kata-kata kebijaksanaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, amanah yang terkasih, menurut pengkhotbah yang barusan kita baca, baik orang bodoh maupun orang berhikmat kelak akan mengalami nasib yang sama, yaitu mengalami kematian. Saat manusia meninggal dunia atau mati, baik orang berhikmat maupun orang yang bodoh tadi tidak ada lagi yang dibanggakan, kecuali mungkin kalau ada kata-kata hiburan, ada najuro, inanon, basado, burjudo, paling itu aja yang kita dengar. Tapi seharusnya seyogianya yang bodoh dan berhikmat sama-sama berakhir juga hidupnya, yaitu jadi dengan kalau kita telah sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi sebesar apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, kita semua akan juga bisa sakit, bisa menderita, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita harus hidup? Tentu kita mencari yang lebih tinggi lagi, yaitu Tuhan Allah di surga. Karena Tuhan Allah yang dapat mengatasi segala sesuatu dan tidak dibatasi oleh ruang dan batas waktu. Awang yang suatu waktu di panggilan hidup di dunia ini katanya sementara, ada batas, ada masanya. Namun walaupun sementara harus kita jadikan hidup ini bernilai tinggi dengan menjalani dan menikmatinya dengan pembenaran Allah, nah kita harus memanfaatkan pemberian Allah ini. Misalnya pertama, apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Apa yang kita wariskan kepada anak kita, kepada generasi penerus? Tentu tidak boleh terlepas dari hidup atau kehidupan dalam didikan Tuhan. Artinya kita mendidik anak kita tetap jangan menyimpang, harus di dalam Tuhan. Pendidikan kita yang utama adalah yang bersumber dari Allah sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus. Walaupun Yesus itu Allah dan guru yang agung, namun masih merasa perlu Tuhan itu untuk belajar terus. Nah, itulah jawaban tadi pernyataan yang saya awali tadi. Jadi kita hidup untuk belajar. Jadi itu walaupun kamu bekerja belajar terus ya, itu selalu saya tanamkan. Pendidikan kita yang utama itu tadi Allah sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus. Ini harus kita ingat, hidup adalah untuk belajar. Ada ilustrasi awangiran untuk mengenai belajar ini supaya cepat pandai. Judulnya Mental Jalan Pintas. Ada seorang bernama Nasarudin, namanya Nasarudin, tapi kejadian ini di Timur Tengah. Dia sangat senang seruling, sangat ingin memainkan seruling. Tapi dia tidak bisa seruling. Akhirnya dia pergi ke seorang guru seruling. Pak guru, saya mau pintar main seruling, tolong saya diajari, berapa uang sekolahnya? Si Pak guru berjawab, 100 dinar untuk bulan pertama. Tapi uang kursus untuk bulan kedua dan seterusnya 10 dinar, kata si Pak guru. Datanglah
Nasruddin berpikir, mahal sekali. Tapi kalau langsung bulan kedua, cukup murah. Nah, dia langsung mendaftar, Pak Guru saya mau, tapi langsung ke bulan kedua. Jadi langsung yang paling murah yang dia mohonkan. Nah, model atau mental seperti ini sebenarnya banyak kita temui di masyarakat kita sendiri akhir-akhir ini, di mana kita atau seseorang mau menjadi pandai tetapi tidak mau belajar, mau menjadi pandai tapi tidak mau membayar uang sekolah yang agak mahal, mau menjadi pandai tetapi tidak mau berjerih payah, tidak mau berkorban dan menderita. Mungkin itu memang kapasitasnya ya, memang saya tahu lah cukup berlelah ya, apalagi kalau ada duka di tengah malam, ya harus ini berkorban dan berjerih payah. Karena itu tampaknya tulangku semua ya, sebenarnya tidak diperlukan banyak hal untuk menjadi orang bodoh. Jadi yang diperlukan banyak untuk menjadi orang pintar dan orang berhikmat. Kebodohan terjadi karena seseorang tidak bersedia dituntun oleh hikmat Allah, menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat, yang lain merasa ya di bawahnya saja. Ya. Karena itu pengkhotbah mengatakan, ini ada di ayat 1 kalau tadi kamu buka Androidnya, sehingga pengkhotbah mengatakan di ayat 1, kalau tadi kita mulai dari ayat 10. Di ayat 1 tersebut, untuk menghancurkan satu timbunan urapan, cukup seekor lalat saja yang menjadikannya musuh. Itu tadi ilustrasi dari orang bodoh yang menganggap dirinya selalu di atas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika pengkhotbah berbicara tentang kebodohan, maka dimaksudkan dengan kebodohan sebenarnya bukan dalam arti intelektual, bukan semata-mata dalam tingkat pendidikan atau gelar, tapi selalu berhubungan dengan didikan Tuhan dan takut akan Tuhan. Mau saya tadi tidak harus kita pintar matematika, tidak harus pintar berhitung. Yang maksudnya di sini harus pintar di bawah didikan Tuhan dan takut akan Tuhan. Kita ingat suatu pernyataan, sebab iman tanpa ilmu adalah picik, ilmu tanpa iman adalah pincang. Jadi harus saling melengkapi. Di ayat 3, tadi kan yang satu ilustrasinya, ayat 3, pengkhotbah menggambarkan kehidupan orang bodoh itu, pikirannya tumpul, itu di ayat 3. Kemudian di ayat 10, orang bodoh itu katanya seperti besi yang tumpul dan tidak diasah, sehingga ia menghabiskan banyak tenaga. Jadi terbayang saya kalau huta gincang dan seanggur, mungkin kalau parang kita majal, ya mungkin tangan kita luka untuk hanya memotong satu pohon haramautin. Ya, jadi memang parang itu harus diasah supaya sekali tebas haramautinnya bisa langsung kita bawa pulang. Yang kedua, orang bodoh itu terlalu banyak bicara. Ini ada di ayat 14. Daripada hasil yang dipikirkan, kita sebut asbun, sehingga ucapan dan perbuatannya seringkali tidak sejalan. Yang ketiga, orang bodoh itu sangat lamban, seperti yang di ayat 11, seperti pemantra tadi. Karena lambat dia mengucapkan mantra, akhirnya tangannya digigit atau dipagut oleh ular tadi. Kemudian yang keempat, orang bodoh itu jadi payahnya melelahkan dirinya sendiri di ayat 11 tadi, sehingga dia pun tidak tahu menuju kota. Misalnya dia mau pergi ke Bekasi, ya,
Sedangkan untuk menjadi bijak perlu belajar sepanjang umur. Itu tadi, hidup untuk belajar. Mau memberikan dirinya hidup di dalam didikan Tuhan. Orang bijak itu berkaitan erat dengan pola hidup yang berbudi luhur. Hidup ibarat seolah yang terus belajar, mau dididik dan mendidik. Contohlah acara kita sebentar lagi. Memang harus dipelajari adat ini. Saya pun bingung juga. Jadi selalu ada tambahan, selalu ada modernisasi. Jadi lepas sekali Fokus Sungguh Radei membuat acara ini. Kami di Senturi pernah direncanakan tidak terlaksana. Jadi apresiasi saya untuk Raja Fokus Sungguh. Ya. Jadi hidup untuk belajar. Apa yang kita pelajari dalam hidup ini? Banyak hal. Belajar mengenal diri. Kita kenal diri kita. Kita kenal kekuatan kita. Belajar kelemahan kita untuk diperbaiki. Boleh kita belajar menerima orang lain. Menerima orang lain di dalam kekurangan dan kelemahannya. Kemudian belajar menghadapi kesulitan. Kesulitan bisa dihadapi dengan hikmat. Kalau dengan emosional mungkin kesulitan itu tidak dituntas. Belajar memaafkan banyak hal. Dan yang paling penting adalah belajar memberikan kasih dan damai sejahtera kepada sesama. Belajar mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan seperti doa pemazmur. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Itu di Mazmur 143 ayat 10. Amamian, sesuatu yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Orang yang berhikmat dan bijaksana adalah orang yang senantiasa mendengarkan nasihat firman Tuhan dan mau hidup di dalam Tuhan. Nah, untuk itu Amang, tulang semua, melalui perikop ini ada beberapa pesan yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, tadi mengasah tapak besi agar tidak tumpul. Nah, kalimat ini mengingatkan agar kita mau belajar, mau mengasah kemampuan, mau mengembangkan skill yang tujuannya untuk mempermudah segala pekerjaan kita yang kita hadapi setiap hari. Yang kedua, jangan terlalu banyak bicara, namun tunjukkan dirimu dengan karya yang berguna sekecil apapun itu. Itu ada tadi di ayat 14. Ada pepatah orang Inggris mengatakan, think big, start small. Jadi pikirkan yang besar, tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Menurut pepatah Inggris ini, pasti kita akan berhasil. Yang ketiga, jangan pernah malu mengakui kebodohan kita. Justru kita mengakui kebodohan itu, orang lain menolong kita, orang lain mengarahkan kita. Yang keempat, yang terakhir, penutup awal. Karena memang dia bilang hanya setengah jam. Hidup ini singkat dan sementara. Maka mari menikmatinya sebagai pemberian Allah. Apa yang kita terima selama ini, kita harus aminkan bahwa itu semua pemberian Allah. Sebab apapun yang kita lakukan dan hasilkan dalam hidup kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan. Tuhan sang pemberi hidup kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kehadirat-Mu melalui firman-Mu. Kami diingatkan oleh Tuhan bahwa jaga kami untuk
mempedomani hidup untuk belajar. Agar kami belajar terus dan terus belajar di bawah didikan dan firman Tuhan yang kami pedomani sebagai pedoman hidup kami. Bapa dalam surga, terima kasih juga firman Tuhan diingatkan oleh Tuhan kami pagi ini agar kami memberikan yang terbaik baik pada Tuhan maupun kepada sesama. Ajarkan juga Tuhan kami mengimani dan mengaminkan bahwa acara hari ini adalah salah satu isi dari hidup untuk belajar. Karena kami tahu ilmu atau pengetahuan ada, tidak akan selesai dan kapanpun. Karena selalu ada modernisasi, selalu ada perubahan. Sehingga berkati juga seluruh hula-hulaku yang dengan senang hati kelak akan menjadi protokol dan belajar tafsir. Bapa dalam surga, kami akan lanjutkan acara kami sebentar lagi untuk acara simulasi dan kaderisasi. Biarlah Tuhan tetap beserta dengan kami, agar sempurna doa dan permohonan kami. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada. Doa ini kami sampaikan hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita sambut, kita puji Tuhan dari Tom ayat 2. Amin.